pasti semuanya akan nolak. Lalu yang salah dari Pak Jokowi apa sehingga minta maaf? Sorry, IKN ini jadi. Boleh bang, Dulu. pakai mic-nya boleh bang. Oke, Soalnya poinnya apa bang? Nggak ada, Bang. Poinnya. Gak usah dibantah soal itu. Masalah Pak Jokowi menyampaikan ucapan maaf itu di mana? Masalahnya Ya, apa? karena beliau meminta maaf dari tindakannya yang benar. Bagi bangsa Indonesia. Bagus nggak? Bagus nggak? bang, bagus bang. Bagus. Ya sabar sebentar loh. Lo sebentar, adalah- sebentar. Pak Jokowi minta maaf dari apa? Tuh dia poin aja di situ. Iya. Masih Saya minta pembukaan maaf itu, ya. Bang. Masih pembukaan. Minta maaf ya. kalau saya ngomongnya pelan, minta maaf. Jadi Pak Jokowi itu minta maaf kalau ada pihak-pihak yang kurang senang, ya. Jadi sebetulnya Pak Jokowi ini sedang minta maaf kepada Bang Ray Rangkuti, gitu kan? Nah, Bang Ray Rangkuti tidak senang kepada Pak Jokowi. Saya Ya. tidak mengatakan. Soal Jokowi. Oke. udah jelas ya Bang ya? Jadi kalau soal anaknya yang dinasti itu tidak termasuk yang diminta maafkan. Ya sekarang masalahnya di mana Bang? Itu No, dia. Kekuasaan belum tentu. Konteksnya sekarang bang, kita bicara konteksnya Oh sekarang. iya, Minta maaf. makanya saya katakan saya nggak penting dia mau maaf dari hati nurani atau basa-basi. Bagi saya itu no issue. Misalnya apa harapan Bang Ray? Soal apa? Tadi pengakuan kelemahan-kelemahan kekurangan itu apa misalnya? Kan udah berulang-ulang. Pertama adalah Pak Jokowi mendorong anaknya yang menurut saya itu nggak Ya, itu tepat. kan poin-poin Yang kedua yang adalah tadi revisi diakui. undang-undang KPK. Yang Ya. ketiga adalah Supaya punya itu jadi Mantap. Kita langsung ke Bang Ray Rangkuti melihat konteks apa yang diucapkan oleh Presiden Joko Widodo mengenai permintaan maaf. Menurut Bang Ray, mengejutkan publik atau memang sudah sewajarnya ucapan tersebut keluar, Bang? Pertama menurut saya mengejutkan karena selama ini Pak Jokowi kan disebut-sebut oleh Bung Kodari sama Bung Bang Panel. Panel dan seterusnya itu adalah orang yang hampir tidak punya salah gitu. Jadi ketika Pak Jokowi itu minta maaf, saya justru bertanya salahnya apa gitu. Itu satu. Nah yang kedua adalah ini kalau ternyata permintaan maaf itu dimaksudkan kepada adanya dugaan kesalahan, itu artinya apa yang dilakukan oleh Bung Repli selama ini benar juga gitu loh. Kritik-kritik Bung Repli. Emang saya melakukan apa? Iya saya nggak tahu. Nah, itu artinya benar juga. Gitu. Pak Jokowi di forum itu mengakui bahwa banyak kritik itu benar. Nah yang nggak benar itu Kodari yang selalu menganggap bahwa Pak Jokowi itu benar. Gitu. Belum apa-apa udah ke Bang Kodari. Ya kira-kira begitulah intinya. Gitu kira-kira tuh. Nah tinggal yang dua ini. Pertama apakah memang dengan sendirinya Pak Jokowi mengatakan yang benar itu ada benarnya Repli karena saya selalu tidak benar gitu. Atau yang kedua Pak Jokowi itu cuma basa-basi karena dia sebetulnya merasa nggak ada salahnya. Cuma ya di depan Majelis Ulama ini beliau mengungkap bahwa saya minta maaf gitu. Minta maaf dari apa? Dari sesuatu yang saya nggak punya salah. Kan kira-kira gitu tuh. Jadi Pak Jokowi minta maaf dari tindakan yang benar dilakukan oleh beliau gitu. Di mana ada di dunia yang kayak begitu? Ya di Pak Jokowi gitu. Sebentar, Bang. Kalau Anda melihat tapi yang bagian mana? Hah? Apakah ini hanya sekedar basa-basi Nanti atau kita justru ada tanya. kesalahan? Kodari. Kalau menurut Anda Bang Rey? Enggak, saya enggak tahu. Kalau asumsi saya yang kedua yang benar, bahwa Pak Jokowi itu minta maaf dari yang benar ia lakukan, nah baru nanti kan kita tanya nih, baik Kodari mau Fanel maupun Sylvester, kira-kira menurut mereka bertiga yang salah dari Pak Jokowi itu apa sih gitu loh. Kan kita semua nggak tahu apa yang salah menurut dia. Sebab kalau saya sebutkan nanti, saya Kami nggak tahu, Bang. Kami nggak tahu sama sekali, Bang. Loh, saya nggak tahu. Kan kalau saya sebut Kata Abang tadi tahu barusan. Gini, saya nggak begini maksud saya. Kalau saya sebut Gibran tuh maju sebagai calon wakil ke presiden, itu salah secara moral. Kan mereka nggak mau mengatakan itu salah. Kalau revisi undang KPK itu bermasalah, pasti mereka menolak juga. Jadi ada dua kita bisa sebutkan 10 contoh, pasti semuanya akan nolak. Lalu yang salah dari Pak Jokowi apa sehingga minta maaf? Kan sudah disampaikan Bang, saya minta maaf karena tidak bisa menyenangkan semua orang. Itu gitu loh, hukum di mana-mana, nggak mungkin. Jangankan di Republik, di keluarga kita semua juga kita nggak bisa jadi itu bukan alasan. Yang penting itu kan yang disebut dengan salah. Pertama, bahwa Pak Jokowi tidak mengerjakan sesuatu yang ia sudah janjikan kepada publik. Itu kan salah tuh. Kedua,
bahwa Pak Jokowi menyimpang dari apa yang ia sebutkan kepada publik. Nah, itu disebut dengan bersalah. Tapi bahwa Pak Jokowi tidak mengerjakan apa yang tidak ia janjikan kepada publik, itu bukan salah dong. Oke. Jadi kalau yang dia sebutkan ada sebagian orang yang nggak senang dengan, ya kalau Pak Jokowi nggak janjiin sesuatu kepada mereka, ngapain Pak Jokowi minta maaf? Misalnya nih, Oke, contoh ya, contoh singkat, konkretnya, tiba-tiba IKN nggak jadi, tiba IKN ini jadi. Boleh bang, Tunggu dulu. pakai mic-nya boleh bang. Oke, Soalnya poinnya apa bang? Sudah ada, Bang. Poinnya. Nggak usah dibantah soal gitu. Nah, IKN jadi. Kan ada yang nggak jadi, ada yang nggak puas. Yang nggak puas itu adalah yang nggak bisa disalahkan karena Pak Jokowi memang janjinya mau membuat IKN. Lalu salahnya Pak Jokowi di mana saya nggak tahu. Oke, sampai di sana. Gitu. Jadi menurut Bung Rey, masalah Pak Jokowi menyampaikan ucapan maaf itu di mana? Masalahnya Ya, apa? karena beliau meminta maaf dari tindakannya yang benar. Itu kan kesimpulan Bung Rey. Loh, Bung Rey iya, dari tadi kan ini. emang kesimpulan saya. Bung Rey. Kan itu bukan kesimpulannya Kodari, bukan kesimpulannya Refli. Bung Rey sebagai pengkritik Pak Jokowi kita hargai. Nah malam ini dia mau nanya, poin-poin yang harus kita kritik apa? Dia bingung nanya ke kita. Nah, iya. Gitu loh. Makanya saya Sebagai pengkritik juga harus kreatif. saya mau mengatakan bahwa Pak Jokowi kok minta maaf dari apa yang anggap benar. Di mana ada di dunia ini Betul. orang minta maaf dari tindakannya yang benar? Boleh dijawab Oke. Bang? 3 kalimat itu sudah Bang tanyakan Bang Kodari, langsung dulu. silakan, Boleh Bang. Bang Konteksnya Kodari. apa, Bang Kodari? Bang Kodari. Pertama begini, kalau kita komentari atau mengamati, menganalisa tindakan atau ucapan seseorang itu nggak boleh lepas dari konteks. Konteks di mana Pak Jokowi menyampaikan permintaan maaf itu pertama-tama adalah, ini saya bacakan, sambutan momen zikir kebangsaan di Istana Negara pada Kamis 1 Agustus 2024 merupakan rangkaian dari acara Bulan Kemerdekaan HUT Kemerdekaan RI ke-79. Jadi namanya orang zikir itu kan introspeksi. Komunikasi dengan Yang Maha Kuasa kan. Jadi dalam konteks introspeksi, ya kita sebagai manusia biasa dong merasa ada lemahnya, ada kurangnya. Itu pertama. Yang mana lemahnya? Lo sabar, ini kan baru menjelaskan konteks. Itu satu. Ojo ke susu. Bang ya. Kodari pintu masuknya bisa aja nih. Bang Iya, satu Kodari. situ dulu, jangan marah dulu. Sabar, Yang kedua, sabar. Tenang Bang Rey, tenang Bang Rey. kita nggak boleh lepas dari pernyataannya. Jangan pernyataannya itu kemudian dicopot dari pernyataan aslinya. Ini kalimat Pak Jokowi Oke, ya. dibacakan Bang. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala perlindungan dan anugerah bagi bangsa Indonesia. Bagus nggak? Bagus nggak? Bang, bagus Bang. Bagus. Ya sabar sebentar lo. Lo sebentar, adalah- sebentar. Pak Jokowi minta maaf dari apa? Tuh dia poin aja di situ. Iya. Masih Saya minta pembukaan maaf itu, ya. Bang. Masih pembukaan. Minta Bang, maaf ya. kalau saya ngomongnya pelan, minta maaf. Ya, poin lengkapnya, Bang. Minta maaf juga kalau abang nggak sabar. Minta maaf nih bang ya. Minta maaf. Anda ya. tidak perlu minta maaf kalau Anda merasa benar. Saya minta maaf sama abang. loh kira-kira. Saya itu walaupun Oleh saya karena benar, itu terlalu kalau orang basa-basi yang kalau terlalu orang gagal dibuat-buat, paham, gitu loh. saya tetap menganggap bahwa itu kesalahan saya. Ah, itu Ya walaupun saya benar, beliau gagal paham tetap salah saya. Minta maaf ya bang ya. Oke, Minta maaf dibacakan ya. Bang, poinnya Nah, Bang. sekarang Oke, gimana saya kira-kira lanjutkan. kesalahannya Pak Lanjut Jokowi? Bang Rey, ditahan dulu Bang Rey, mohon maaf. Sehingga kita mampu terus bertahan, mampu terus tumbuh walaupun di dunia tengah dilanda ketidakpastian. Ya. Iya sebentar, kan kita lagi bahas konteks. Anda ini bagaimana? Oke, Kalau lanjut, lagi lanjut, kuliah Bang kan Kodari. nggak boleh lepas dari konteks kan? Lanjut Bang. Ya. Fokus ke konteksnya Bang. Oke. Ya. Jadi hilang nih jadi yang mana yang mau dikutip. Saking banyaknya skrip itu Bang. Iya. Lanjut. Gara-gara Itu. Bang Kodari. serang Kita sambung dulu, ada Bang Ciko Hakim, Kami silakan ingat masuk Bang. Itulah Monggo, Bang, pentingnya langsung, Bang. langsung Oke, Bang to the Ciko. point karena Ciko, waktu biar Oke. kita dengar juga Bang Ciko, monggo Bang. Bang Ciko, selamat datang. Kami maafkan Anda terlambat. Oke. Nah itu jelas terlambat. Iya. Oke. Nah ini dia poinnya. Pas Bang Ciko datang. Nah itu, biar denger juga nih. Bang Kami Ciko. sangat menyadari bahwa sebagai manusia, kami itu Pak Jokowi maksudnya ya, ini kan bahasa ini ya. Mohon maaf ya, saya jelaskan ya, ada lebih detail ya. Pak Jokowi dan ya, Kiai Makruf. Kan? Kami tidak mungkin Apa dapat Kodari juga menyenangkan masuk di semua dalam? pihak. Saya nggak tahu. Kami juga tidak mungkin dapat memenuhi harapan semua pihak. Betul. Saya tidak sempurna, saya manusia Betul, biasa. betul. Kesempurnaan hanya milik Allah
kerajaan langit dan bumi serta Betul, apapun yang ada di dalam. betul. Jadi Pak Jokowi itu minta maaf kalau ada pihak-pihak yang kurang senang, ya. Jadi sebetulnya Pak Jokowi ini sedang minta maaf kepada Bang Ray Rangkuti, gitu, karena Bang Ray Rangkuti tidak senang kepada Pak Jokowi. Saya tidak mengatakan senang. Soal apa kemudian ketidaksenangannya, tentu itu kan harus diskusi masing-masing, gitu. Tapi Bukan, intinya beliau Bung dalam menjalankan tugas menyadari bahwa ada kelemahan-kelemahan. Nah. Misalnya nih ya, target ekonomi 7% tidak tercapai. Tetapi 5% itu juga di atas rata-rata negara-negara di dunia. Yang ketiga, ya, bahwasanya kemudian ada yang namanya pandemi Covid. Kita bisa lalui dengan baik. Diakui bahwa pandemi ditangani oleh pemerintah dan diapresiasi sebagai salah satu yang terbaik di dunia. Jadi mohon maaf ya Bang ya, bahwa kalau ada yang tidak puas itu wajar. Ada Gitu, 1 Bang. sampai 3 poin ya? Hah? Bang Ode ada 1 sampai 3 poin. Oke. Udah jelas ya Bang ya? Jadi kalau soal anaknya yang dinasti itu tidak termasuk yang diminta maafkan. Ya sekarang masalahnya di mana Bang? Itu dia minta. Itu Bang Ray langsung Oke, mintanya permintaan. Bang Panel silakan. Tuh. Kan dari tadi udah saya bilang. Sebagai pengkritik kurang kreatif. Masa nanya salahnya apa supaya Itulah saya dia, Bang. kritik Jadi gitu. gini, Mas Gibran maju calon wakil presiden. Ya. Saya senang. Nah, bahwasanya Bang Ray tidak senang, itu kan masalah Bang Ray. Saya Dan tidak pada bukan titik senang. itu, Bukan soal tidak senang. oh ya gimana? Itu Kalau nggak senang apa berarti? Itu menurut saya melanggar etika demokrasi. Jadi ini bukan persoalan melanggar. Kalau sudah melanggar itu Ya. bukan persoalan Menurut saya tidak dimaafkan. melanggar aturan Nah, demokrasi. itu dia. Kenapa sudah Kalau melalui menurut proses Bung Kodari tidak yang sudah berjalan dan Kalau dipilih oleh menurut rakyat. Bung Bang Ray Kodari nggak boleh itu boleh tidak- lupa bahwa ini dipilih oleh rakyat. Kalau bukan menurut Bung ditunjuk, Kodari bukan itu tidak dianggap, salah, bukan lalu kenapa diangkat. minta maaf? Duh, iya kan kembali. Kan kalimatnya tadi tidak bisa menyenangkan semua pihak. Ini bukan soal menyenangkan. Kalau apakah- bicara survei Bang ya, apakah 80% tindakan puas Anda- kepada Pak Jokowi, 20% tidak puas. Bang Ray masuk Itu- yang 20% itu itu. terjadi. Minta Apakah maaf kepada yang tindakan 20% itu, Anda- Bang. Apakah tindakan Anda itu Pak Jokowi bersalah? belajar. Oke, Bang jangan Kodari. sampai di Kepuasan sana. tidak Bang bisa Kodari, 10%. Ya. Minta Bang Ray maaf yang tidak Rangkuti, puas. Bang Refli Harun masuk yang 20% itu berarti yang dimaksud Bang Kodari tadi. Bang Masuk Refli Bang termasuk Refli Harun juga juga. nggak? Kita ambil 20%. sampel di ruangan ini aja. Sampel di ruangan ini, boleh. Kita ambil sampel di ruangan Ya. ini Ini kita saya suruh- 80%. Bang Refli, Saya silakan, suruh Bang. ngomong atau apa? Iya, Bang yang- yang Jadi suka itu. begini kawan-kawan semua ya, saya sengaja untuk mendengarkan Kodari yang dan yang lainnya ya. Karena saya mau berdiskusi, tidak ingin debat kusir ya. Begini, kalau ditanyakan kepada saya apakah permohonan maaf ini penting atau enggak, dari hati atau basa-basi, saya nganggap nggak penting apakah basa-basi atau itu dari hati. Karena bagi saya orang hukum adalah bukan soal permohonan maaf yang paling dibutuhkan, tetapi pertanggungjawaban. Nah, kalau saya orang hukum, tentu pertanggungjawaban itu pertanggungjawaban hukum. Kalau kita bicara pertanggungjawaban hukum Jokowi misalnya, maka kalau kita bicara mengenai pertanggungjawaban hukum konstitusinya, saya kira udah lewat. Jadi orang-orang yang bicara tentang impeachment dan lain sebagainya waktunya nggak ada lagi. Tinggal 2 bulan lagi kan bagaimana mau impeachment. Tapi kalau ada pertanggungjawaban hukum lainnya, pasca dia lengser, itu mungkin saja terjadi. Karena berlaku prinsip equality before the law. Jadi kalau misalnya ya, kasus-kasus yang bisa dimintai pertanggungjawaban, ya kita lihat saja. Misalnya kasus hak asasi manusia, kasus dugaan korupsi misalnya, kasus-kasus yang terkait dengan governance misalnya. Misal ya, Contoh nyatanya apa? Contoh Bang? ya. Oke. misalnya ada ketidakpuasan terhadap KM50 misalnya. Kalau seandainya di kemudian hari dibuktikan bahwa Jokowi terlibat crime by commission atau crime by omission, baik melakukan maupun membiarkan, maka tidak tertutup kemungkinan untuk dimintai pertanggungjawaban. Yang kedua, kalau laporan dosen dari IKIP sekarang Negeri Jakarta itu terbukti bahwa Jokowi dan keluarga melakukan tindak pidana korupsi, bukan tidak mungkin dimintai pertanggungjawaban nantinya di KPK dan lain sebagainya. Kalau misalnya kita kaitkan dengan cawe-cawe di putusan MK kalau terbukti misalnya, bukan tidak mungkin juga dikenai pertanggungjawaban pidana karena sudah melakukan intervensi terhadap pengadilan. Kalau terkait hal-hal misalnya yang paling menohok soal ijazah palsu misalnya yang dipermasalahkan orang, kalau itu misalnya diproses dan kemudian terbukti, itu juga pertanggungjawaban. Karena itu saya mengatakan ya,
hari ini kita mungkin euforia karena Jokowi masih berkuasa. Dan saya yakin bahwa 2 bulan mungkin tidak akan ada lagi pertanggungjawaban politik konstitusional. Orang mau ribut impeachment dan lain sebagainya, waktunya tidak ada. Di MK saja mau proses impeachment itu 90 hari alias 3 bulan, ini tinggal 2 bulan lagi, nggak mungkin kan? Tetapi pertanggungjawaban pasca dia tidak menjabat lagi, itu sesuatu yang mungkin saja terjadi. Dan kalau hari ini karena dia still in power, banyak orang yang kemudian memujinya, dikatakan 80% puas, tapi begitu dia tidak lagi di kekuasaan, belum tentu. Konteksnya sekarang Bang, kita bicara konteksnya sekarang. Oh iya, Permintaan maaf itu. makanya saya katakan, saya nggak penting dia mau maaf dari hati nurani atau basa-basi. Bagi saya itu no issue. No issue. No issue bagi saya. Baik. No Ini issue. Bang, jadi gini, kita ini manusia Pancasila ya. Jadi permintaan maaf Pak Jokowi itu ada kelanjutannya. Ya, selain meminta maaf karena bukan makhluk yang sempurna itu punyanya Tuhan atau Allah, Pak Jokowi juga mengatakan marilah kita sama-sama berdoa. Jadi ini adalah pernyataan seorang negarawan, pemimpin yang rendah hati. Dan beliau bukan hanya sekedar minta maaf loh, tapi mengajak berdoa. Kira-kira kayak Bang Rey ini mau melakukan itu nggak Bang Rey? Kalau sebagai pemimpin saya tidak akan mengajak begitu saja. Loh, orang melakukan Ya, minta iya. bersama berdoa loh, Bang Rey. Sebagai nggak mau itu? negarawan saya nggak cukup di situ. Ya, Pertama, saya minta maaf. Kedua, saya mengajak berdoa bagi bangsa. Yang ketiga, Iya. saya menyatakan bahwa saya gagal di sini. gagal yang mana? Saya akan mempertanggungjawabkan. Gagal yang mana? Loh, itulah Yang gagal yang mana, Bang Rey? Coba Bang Rey sebutkan, Pak Jokowi gagal yang mana? Ayo, Kan kita tadi Anda- jawab nih. Tunggu dulu, Anda tanya kalau Pak Bang Rai di posisi Iya. itu, saya mengatakan kan saya. Ya, Saya mengatakan saya akan lakukan lebih dari itu. apa yang Abang lakukan? Ya itu tadi, pertama bukan hanya minta maaf, bukan hanya mengajak berdoa, tapi juga mengakui berbagai kelemahan-kelemahan saya, kesalahan-kesalahan saya. Ya, itu. Itulah makna penting dari permintaan maaf. Jadi kalau ada orang refleksi, evaluasi, tanpa ia sendiri sadari apa yang mesti harus direfleksikan, dievaluasikan, lalu buat apa evaluasi? Misalnya apa harapan Bang Rey? Soal apa? Tadi pengakuan kelemahan-kelemahan, kekurangan itu apa misalnya? Kan udah berulang-ulang. Pertama adalah Pak Jokowi mendorong anaknya yang menurut saya itu nggak Iya, itu tepat. kan poin-poin Yang kedua minta adalah diakui. revisi undang-undang KPK. Yang Iya. ketiga adalah Supaya turunnya itu jadi tingkat Abang Abang kebebasan. jelaskan Yang keempat secara penegakan nyata dan hukum real kita yang gitu sangat loh. turun. Kita bisa Dan menjawab Nah, semuanya. itu semua. Yang Kan saya mana? sudah sebutkan tadi. Anda akui nggak itu ada masalah? Yang Oke. masalahnya Kalau di tidak mana? Anda akui itu ada masalah dan Pak Jokowi juga menganggap itu tidak ada masalah, lalu beliau buat apa minta Bang maaf? Rey